Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah kami yang sangat baik bagi kami. Kami sungguh-sungguh mengagumi akan perbuatan-Mu di dalam hidup kami, khususnya dalam perjalanan hidup kami di bulan ini. 1 bulan penuh kami ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dituntun untuk menemukan padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun kami. Karena Engkaulah gembala agung kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya hari ini kami datang sujud memuji-Mu. Dan kami sudah mempersembahkan buah bibir yang mempermuliakan Engkau. Kiranya Engkau berkenan ya Tuhan. Kini saatnya dengan segala kerinduan, segala kerendahan hati, kami ingin mengetahui isi hati-Mu, ingin mengerti perasaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus menaruh harap, terus mencintai Engkau, mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Berfirmanlah Tuhan atas kami dan urapi hamba-Mu yang memberitakannya dan seluruh umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Baik, saudaraku sekalian yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya beri judul Perjalanan Kembali ke Hati Bapa. Perjalanan kembali ke hati Bapa. Bapa kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudaraku sekalian, setiap orang pernah gagal. Setiap orang pernah melakukan tindakan bersalah atau berdosa. Setiap orang. Tetapi saudara-saudara, kabar baik dari berita Injil adalah bahwa kasih Allah selalu membuka jalan untuk kita kembali kepadanya. Kasih Allah selalu membuka peluang, membuka jalan bagi setiap orang untuk datang kepadanya. Satu kisah yang sangat menarik di dalam Alkitab. Dan kisah ini juga saya percaya Bapak Ibu sangat paham cerita dalam Injil Lukas 15. Injil Lukas 15 dalam satu perikop yang ada di sana saudara-saudara menggambarkan pertobatan manusia. Dan juga bagaimana Allah yang memiliki kasih yang luar biasa memulihkan keadaan manusia itu sendiri. Saudara-saudara, dalam Lukas pasal 15, di sana kita menemukan ada satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini menggambarkan manusia harus bertobat. Dan percaya Allah selalu terbuka tangannya untuk menyambut setiap orang yang mau bertobat untuk dipulihkan. Kita temukan 3 langkah penting dalam sebuah pertobatan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, Pak, kenapa Bapak bicara pertobatan? Saya sudah lama sekali jadi Kristen loh Pak. Saudara, menerima Yesus dalam hidup kita cukup sekali seumur hidup kita. Terima Yesus cukup sekali. Tetapi yang namanya pertobatan itu bukan sekali seumur hidup. Pertobatan itu adalah satu tindakan hidup kita yang harus dilakukan setiap saat.
setiap waktu sampai akhir hidup kita. Firman ini akan mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita kembali supaya melekat dan tetap ada di hati Bapa. Sekalipun kita bersalah, sekalipun kita berdosa, tapi kita tidak jauh, tidak terbuang dari hadirat Allah, tapi tetap ada di hati Bapa. Maka langkah pertama saudara-saudara adalah menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan. Ayat yang ke-17 firman Allah berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Anak yang hilang yang diceritakan di sini melihat dirinya dengan jujur dan mengakui akan dosa yang dia lakukan. Yang paling sulit orang dinasehati itu adalah ketika dia tidak sadar. Ini yang paling berat. Saudara-saudara, tidak ada dicatat dalam Alkitab ada orang yang datang menjumpai anak yang hilang ini lalu mengajarinya. Tidak ada. Tidak ada dicatat dalam Alkitab ada orang yang datang kepada dia menasehatinya, mengunjunginya tiap hari. Tidak ada. Tetapi saudara-saudara, keadaan yang sangat buruk itulah yang membuat dia sadar sendiri. Sekali lagi, kondisi yang paling menyakitkan dalam dirinya itulah yang membuat dirinya sadar. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Dalam kondisinya yang sangat buruk itu dia ingat Bapa. Dia ingat ada orang-orang upahan bapaknya, pengerja atau pekerjanya, pembantunya. Tapi dia merasa bahwa dia makan dengan berlimpah. Tetapi aku di sini mati kelaparan karena Alkitab mencatat akhirnya dia harus ada untuk menjaga babi, sekelompok babi untuk dia kasih makan setiap hari. Tapi di saat dia lapar, dia coba untuk mengisi perutnya dengan makanan babi. Dilarang, tidak boleh. Sampai segitunya. Saudara-saudara, anak bungsu ini awalnya dia hidup semaunya sendiri. Semua kita tahu itu. Dia hidup sesuka hatinya, dia bebas menghabiskan harta yang dia peroleh dari bapaknya, yang dia minta dari bapaknya. Dan akhirnya saudara, dia terpuruk di negeri orang. Keadaan buruk itulah yang membuat dia sadar. Kalaulah boleh, sebelum keadaan yang buruk yang menyakitkan itu kita sadar. Amin. Amin. Tidak harus kondisi yang menyakitkan itu yang membuat sadar. Makanya saudara-saudara jangan pernah bilang kalau engkau sudah sampai pada titik keadaan tak berdaya itu. Baru sadar. Lalu kita mulai berjanji. Kalaulah boleh aku mundur 15 tahun, 20 tahun ke belakang jadi lebih muda. Lebih kuat, lebih sehat. Aku sungguh-sungguh hari ini pada Tuhan. Terlambat. Terlambat. Anak yang hilang ini saudara. Titik baliknya
Tobatnya dimulai ketika dia sadar keadaannya. Ia melihat dirinya tidak layak. Melihat dirinya miskin dan sengsara. Sekali lagi menyadari kesalahan. Hanya ketika orang sadarlah dirinya bersalah, dia akan minta pengampunan. Dia akan datang kepada sumbernya. Makanya saudaraku sekalian, percaya atau tidak, siap atau tidak, suatu saat kita akan sampai juga di titik tak berdaya itu. Percayalah, bukan menakuti saudara. Pasti turun sampai ke situ. Kalau Tuhan kasih saudara umur panjang, umur yang makin tua itu membuat kita makin lemah. Membuat kita makin tak berdaya. Lalu muncul keinginan dan berkata, kalaulah boleh aku muda lagi. Tidak mungkin. Maka saudara-saudaraku sekalian, perlu kita harus sadar diri. Awal atau akar sebuah pertobatan itu adalah ketika diri kita atau seseorang itu sadar diri. Tidak akan pernah ada orang bertobat kalau tidak sampai ke sini. Percaya sama saya. Harus diawali dengan kesadaran. Jadi pertobatan itu selalu dimulai dengan kesadaran bahwa kita salah. Kita berdosa. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Saya butuh juru selamat. Saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Ketika orang tidak memahami itu, maka tidak heran. Apapun saudara katakan sama seseorang. Bahkan ketika orang sadar dirinya butuh juru selamat. Dengar ini, gereja itu akan penuh setiap minggu. Pasti penuh karena orang sadar. Kalaulah kita sadar, waduh 1 bulan penuh ya. 31 hari. Ditolong oleh Tuhan. Dijaga, disertai oleh Tuhan. Bahkan ketika saudara mungkin merenung. Dalam perjalanan selama 1 bulan ini. Mungkin pernah ada di ujung maut. Mungkin. Hanya saudara yang tahu. Mungkin pernah ada di ujung maut. Lalu saudara berkata, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak ada lagi hari ini. Maka oleh sebab itu aku harus datang pada dia. Merendahkan hati, berdoa, bersungguh-sungguh pada dia. Saya mau tanya saudara. Ketika saudara hadir di sebuah ibadah seperti ini. Atau pernah menonton baik di YouTube orang sedang beribadah. Dengar, saya ulang ya. Ketika saudara hadir di ibadah seperti ini atau saudara menonton sebuah ibadah di YouTube atau di mana, saudara lihat dan saudara hadir. Lalu saudara menemukan di sana ada orang yang sangat sungguh-sungguh menyanyi, sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh berdoa. Pernah enggak introspeksi diri? Pernah enggak introspeksi diri dan berkata, aku enggak pernah kayak gitu. Aku enggak seperti itu. Lalu kita sadar bagaimana Allah melihat dia dan melihat aku dalam ibadah. Banyak orang gagal bertobat karena tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Selalu dia merasa, masih muda, masih kuat, banyak uang. Pak, Bu, itu tidak mampu menopang hidupmu. Masih sehat, masih memiliki ini, masih hanya mencari kesukaan, kesenangan diri sendiri. Harusnya orang yang menikmati kebahagiaan itu dia sadar ini semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, waduh, maka itu yang mendorong dia datang pada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Jujur mengakui dan berkata, Tuhan aku perlu Engkau. Jangan menutupi dosa dengan alasan dan berkata, Tuhan nanti kelak
aku akan mengakuinya. Enggak, jangan terlambat. Pertobatan itu akan dimulai ketika seseorang sadar dan berkata, ya Tuhan, aku salah. Ya Tuhan, aku butuh Engkau. Ya Tuhan, semua yang kumiliki itu bersumber daripadamu. Tidak ada yang bisa kubanggakan, tidak ada yang bisa kuandalkan selain Engkau. Bangunlah kesadaran dalam dirimu bahwa engkau bersalah, engkau berdosa, engkau butuh Tuhan, engkau butuh juru selamat. Yang kedua, meninggalkan kesalahan. Ini langkah kedua yang dilakukan oleh anak yang hilang ini. Ayat 18 dan 19 berkata, aku akan bangkit dan pergi. Oke, perhatikan ayat ini saudara. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Lihat ya pengakuan ini. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Coba renungkan pernyataan ini. Kenapa sekarang baru ngomong begini? Dulu di masa jayanya nggak ngomong begini dia. Berarti bersyukur kasih Tuhan nyata bagi dia, diizinkan Tuhan dia mengalami kesulitan itu supaya supaya dia datang pada Tuhan. Kadang-kala Tuhan juga pakai begitu dalam diri kita. Diizinkannya. Ya, diizinkannya masalah itu membuat seseorang sadar. Makanya kitab Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Supaya apa? Supaya kau sadar. Dia mengambil langkah nyata untuk berbalik dari jalan yang salah. Aku akan bangkit dan pergi. Dia menunjukkan kerendahan dirinya, merendahkan hati di hadapan Allah. Dia berkata, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Itu dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dan siap menjadi hamba. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, seringkali atau banyak kali seseorang berhenti di kesadaran. Langkah pertama tadi, sadar berdosa, sadar bersalah. Tapi hanya di situ, nggak ada artinya Pak. Oke, perhatikan baik. Kesadaran saja tidak cukup. Kesadaran itu hampir sama dengan berangan-angan. Menghayal di bawah pohon yang rindang. Di sore hari ditiup angin sepoi-sepoi. Dan saudara sedang duduk di kursi malas. Lalu saudara menghayal, membayangkan. Kalau aku punya ini dan itu. Sampai di situ. Setelah itu ada action? Enggak. Ini kita lihat. Anak ini tidak hanya renungkan nasibnya yang buruk itu. Perhatikan ini baik ini penting sekali. Tetapi ia bangkit. Aku akan bangkit dan pergi. Aku akan bangkit. Dia mengambil langkah nyata dalam dirinya. Jadi saudara memang harus sadar. Tapi berhenti di kesadaran juga enggak cukup. Itu sama dengan marangan-angan. Menghayal. Oh indahnya kalau punya ini. Oh indahnya kalau punya rumah. Dibayangkannya seperti ini ada di sana. Di halamannya ada pohon. Ada buah. Ada kolam renangnya. Ada sungai yang mengalir.
Boleh nggak menghayal? Boleh Pak. Itu namanya visi. Membayangkan sesuatu untuk terjadi ke depan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu harus diawali dari situ. Jadi artinya apa? Kesadaran itu, ya sekali lagi kesadaran itu tidak salah. Itu penting, harus sadar. Tapi kedua, kita harus ambil langkah nyata. Jadi saudara, kalau tadi di awal saya sebut akar pertobatan itu kesadaran diri. Tetapi pertobatan sejati itu adalah perubahan tindakan. Ia bertekad untuk kembali kepada Bapaknya, mengakui dosanya, dan siap menerima konsekuensinya. Apa itu konsekuensi? Jadikan aku salah seorang upahan. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati itu adalah perubahan arah hidup. Bukan hanya menyesal. Tapi juga meninggalkan jalan yang salah itu. Tinggalkan jalan yang salah itu. Menyesal. Meninggalkannya lalu berputar berbalik kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, jangan hanya berhenti pada perasaan bersalah. Walaupun itu harus. Tidak hanya merasa saya bersalah. Tapi mari ambil keputusan untuk berhenti dari dosa itu. Dan kembali hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Maka di awal tadi saya katakan apa? Semua kita pernah bersalah, gagal dan pernah melakukan dosa. Siapa? Paulus saja saudara tahu dalam Alkitab. Wah, kejahatannya belum ada apa-apanya dibanding dengan kita. Kesalahan kita. Dia bunuh orang. Dia bakar orang Kristen. Dia lakukan itu ketika dia belum kenal Kristus. Tapi Tuhan bisa pulihkan karena dia datang pada Tuhan. Pertobatan tanpa perubahan tindakan hanyalah penyesalan kosong. Hanya menyesal. Tuhan, saya mohon ampun. Saya sudah melakukan tindakan ini. Oke. Besok diulang lagi. Tuhan, aku salah. Besok balik lagi. Tidak begitu, jangan permain-mainkan kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harus ada perubahan tindakan. Ya, Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Harus mengakui, harus bertindak. Maka setelah itu kita akan sampai pada langkah terakhir. Mendapat pengampunan Allah. Ayat yang ke-20. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Oke ya saudara, tadi dia sadar, dia bilang aku janji, aku akan bangkit. Lihatlah 3 urutan ini. Pertama dia sadar, aku telah berdosa. Lalu tadi dia bilang ayat 18, aku akan bangkit dan pergi. Aku akan bangkit dan pergi. Jangan berhenti di situ. Lihat ayat 20. Ini sudah ada apa? Sudah ada apa? Tindakan. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Itu bagian dia. Coba lihat bagian ayahnya ini. Ayat berikut. Baca ayat itu, perhatikan baik. Ya, bagian dia selesai. Dia bangkit dan pergi kepada ayahnya. Bagian kedua di ayat itu.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya lihat tindakan berikut apa, saudara? Ayahnya itu apa? Menutup pintu. Mengusir karena sudah merugikan, sudah bikin malu. Begitu? Ayahnya itu berlari menemui dia untuk memukul? Tidak. Lalu merangkul dan menciumnya. Saya mau tanya sebelum lanjut. Kira-kira menurut pemahaman saudara, anak yang hilang itu pakai parfum apa? Pulang merantau masalahnya. Harum, wangi, lalu dipeluk dan dicium bapaknya. Saya mau tanya saudara, ayo mikir itu. Mungkinkah? Tidak. Dulu dia pergi dengan pakaian bagus, bawa tas, koper barangkali. Sekarang pulang hanya baju sehelai di badannya. Bau apa? Bau apa bajunya? Nah, bingung kan? Bau apa? Enggak tahu lah bau apa. Orang saudara melamun. Bau apa dia? Bau dodak. Udah pasti bau apa? Enggak. Bau binatang yang dia jaga-jaga itulah. Kotoran babi. Mungkin juga mandi, enggak mungkin dia mandi tiap hari. Babi harus mandi, tapi dia enggak mandi. Bau. Pakaian kotor, compang-camping. Saya baca ini, bapaknya. 3 hal yang menarik bagi saya di sini. Di ayat ini. Coba lihat tindakan bapaknya ya, tindakan bapaknya. Coba yang pertama, apa menariknya bagi saudara? Yang menarik pertama bagi saya dari ayahnya ialah ketika ia masih jauh. Berarti setiap hari ayah ini mengharapkan dia pulang. Bangun pagi, lihat. Enggak ada. Ntar lagi lihat. Lalu suatu lihat. Hah? Mungkin ya kalau gaya-gaya sekarang kan udah mulai rabun. Dia pulang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berlari menemui dia. Merangkul dan menciumnya. Bukan berlari menemui dia lalu memukulnya. Tapi menciumnya. Dia menerima kasih dan belas kasihan. Belas kasihan Bapa inilah yang memulihkan. Tindakan ayah yang melihat dari jauh. Berlari memeluk dan mencium. Dengar. Merupakan simbol kasih Allah yang melampaui nalar daya pikir manusia. Jadi kalau engkau sadar engkau berdosa, engkau buruk. Engkau datang pada Tuhan. Allah tidak membuangmu. Dipeluknya. Diciumnya, dipulihkannya. Hal ini mengajarkan kita saudara bahwa kasih Bapa yang tak terbatas itu. Kasih Allah, kasih ayah ini melampaui rasa malu. Rasa bersalah. Malu enggak dia? Malu lah. Ditanya orang, mana anakmu yang satu itu? Kira-kira jawabnya apa di awal? Pergi dia merantau. Kalau masih kuliah, di zaman sekarang pergi dia kuliah ke pulau lain atau ke luar negeri. Masih bangga dia. Tapi sekarang pulang dalam kondisi yang seperti itu.
melampaui rasa malu, melampaui pengakuan dosa yang belum sempat diucapkan. Maksudnya apa? Coba perhatikan. Apa sudah sempat ngomong anaknya itu kepada bapaknya, maaf ya Pak? Sempat nggak? Enggak. Anaknya belum sempat bicara apa-apa, dia sudah lari dan memeluk anak itu. Dengan kata lain, saya tidak mau tahu apa yang terjadi padamu. Saya tidak mau tahu apa yang sudah kau perbuat. Tetapi sekarang bagiku engkau berharga karena engkau pulang. Aku memeluk dan menciummu dan menerimamu. Gak perlu kau bicara apa lagi. Ini menggambarkan kasih Allah yang penuh belas kasihan. Seperti itulah Allah mengasihimu, saudara. Allah menyambut setiap orang yang datang padanya dengan hati yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Allah. Dengar kabar baik ini dan jangan salah gunakan. Pengampunan Allah bukan karena kita layak diampuni, tetapi karena kasih karunia-Nya yang besar. Saudara-saudara, pengampunan itu selalu tersedia. Tangannya terbuka, menunggulah. Dia selalu ulurkan tangannya, menyambut setiap orang. Sama seperti dari jauh dilihatnya. Berarti dia menunggu terus kedatangan anak itu. Jangan biarkan kesempatan yang baik ini berlalu begitu saja. Sebab jika kita kembali pada Tuhan dengan hati yang tulus, Ia akan menyambut kita. Oleh karena itu jangan biarkan rasa bersalah menghalangi kita datang pada Allah. Maksudnya masih diterima enggak ya? Masih diterima enggak ya? Itu pertanyaan di hati kita. Lalu kita sendiri yang jawab. Pasti enggak diterima lagi. Balik kita. Padahal Allah sesungguhnya berkata, aku menerima engkau kembali. Ingat. Ingat. Pengampunan tersedia. Bagi siapapun yang mau kembali kepadanya. Oleh karena itu saudaraku sekalian, dari kisah anak yang hilang ini, kita diajar 3 kebenaran. Yang pertama, pertobatan itu dimulai dari kesadaran diri. Sadarlah sebelum dipukul. Sadarlah sebelum situasi yang buruk itu menimpamu. Sadar. Ya sadar Pak, sadar Bu, sadar. Kalau kita pakai istilah bahasa sederhana, mumpung lagi masih ada kesempatan, mumpung. Masih sehat, mumpung masih bisa berjalan dari rumah ke gereja. Suatu saat engkau tidak bisa berjalan lagi, tapi muncul keinginan untuk datang ke gereja. Gak ada yang ngantar. Dan engkau gak bisa nyampe. Muncul. Bapak ini nakut-nakutin aja. Percaya, pasti akan terjadi begitu. Kalau engkau dikasih umur panjang. Sampai engkau, jangankan jalan ke gereja. Apa yang paling sederhana? Ayo Pak Justin tahu itu sekarang. Sedang merawat orang tua, mertua yang sudah lanjut usia. Di usia 80 tahunan. Bapak tanyalah mereka. Bisa bilang, Pak ambil dulu piring itu 1. Boro-boro ngambil piring. Mau ngangkat gelas untuk minum aja bisa kesulitan. Pak hujan, tolong angkat jemuran. Hah? Angkat jemuran. Padahal di depan rumahnya jemuran itu, hujan. Jangankan begitu, mungkin sedang duduk di tikar, duduk di lantai, mau berdiri pun sudah sulit. Betul nggak Pak? Pasti akan begitu.
Coba kalau tanya, Pak, apa kerinduan Bapak sekarang ini? Tanya dulu suatu saat hubungannya dengan Tuhan. Tanya. Pasti akan dalam hatinya, wah kalau bisa aku kuat, aku mau sungguh-sungguh datang, aku mau beribadah. Jangan-jangan dia mau ibadah minggu, ada kerinduan, tapi kesulitan. Sadar. 2. Pertobatan nyata ditunjukkan dengan tindakan. Tindakan kembali pada Tuhan. Itu mantap sekali tuh urutan langkahnya anak yang hilang itu bagus sekali. Dia sadar, aku telah berdosa, aku akan bangkit, aku akan pergi. Dan dia bertindak. Hasil dari tindakannya adalah Allah menyambut. Menyambut kita dengan kasih dan percaya Allah memulihkan kita. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali ke hati Bapa. Ada di hati Bapa kita sekarang. Perjalanan kembali ke Bapa, ke hati Bapa bukan sekedar kisah dalam Alkitab, tapi panggilan bagi kita hari ini. Pertanyaan ini adalah, apakah kita sedang jauh dari Tuhan? Banyak orang gak sadar dirinya jauh dari Tuhan. Kalau engkau sadar, saatnya kembali. Jangan hanya sadar. Oke, itu jawabannya. Apakah kita sedang jauh dari Tuhan? Kalau tidak jauh, ya enggak masalah. Itu Tuhan mau. Kalau kita sadar diri kita jauh dari Tuhan, saatnya kembali. Sebelum segala sesuatu berakhir. Kedua, apakah kita merasa tidak layak? Perasaan itu bagus. Tapi ingat, kasih Bapa selalu lebih besar daripada kesalahan kita. Oleh karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan rendah hati. Hati yang hancur. Kemudian saudara dan saya akan mengalami kasih dan pengampunan yang tak bersyarat dari Bapa. Dia tidak tanya, mana uang yang kau bawa dulu. Gak sempat ditanya itu. Kenapa bajumu ini dulu gak kayak gini, bajumu jelek waktu kau lari dari rumah. Bapaknya gak tanya itu. Saudara, dan dapatkanlah pemulihan hidup yang menyeluruh, yaitu pemulihan sejati dari Tuhan kita. Perjalanan itu belum ditutup. Kesempatan itu belum berakhir. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali. Ayunkan langkah iman kita untuk menuju hati Bapa yang tiada taranya. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini. Mengingatkan dan menyadarkan kami betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Firman ini mengingatkan kami Tuhan, mengajar kami supaya kami senantiasa bertobat datang pada Allah. Tolong kami supaya kami sadar kami orang berdosa, kami butuh juru selamat. Tapi bukan berhenti di langkah sadar, tapi kami mulai bertindak. Dan ketika kami bertindak, mengaku dosa, menyesal, tidak mengulanginya lagi, maka Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.